Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih-solihah kelas 2. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran ke-6 dengan mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa sholat duha dulu ya. Nah, anak-anak, untuk memulainya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan buku paket dan buku tulis tematiknya. Anak-anak masih ingat, kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan sila pertama dan pengamalan sila kedua. Masih ingat ya, contohnya pengamalan sila pertama yaitu beribadah, berdoa, bertoleransi. Contoh pengamalan sila kedua yaitu membantu teman, membantu orang tua, membantu korban banjir, dan lain sebagainya. Nah, sekarang PPKN-nya kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 56, buku tematik tema 5. Nah, di situ ada Beni dan kakaknya. Kita baca bersama-sama ya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Itu tadi percakapan antara Beni dan kakaknya tentang contoh sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ulangi ya. Bunyinya Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sekarang tugas kalian perhatikan soal halaman 57 terkait dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Yuk kita diskusikan sama-sama. Yang termasuk pengamalan sila ketiga adalah gambar. Gambar mana saja anak-anak kira-kira? Ya, betul sekali. Gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan gambar nomor 5, dan yang terakhir gambar nomor 6. Di situ adalah contoh-contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi kalian nanti centang ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang tidak hanya nomor 1 karena Beni bertengkar dengan kakaknya. Sedangkan yang lainnya sudah bagus ya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia tentang makna kata. Anak-anak silakan dibuka buku tematiknya halaman 60. Yuk kita kerjakan bersama-sama buku paket halaman 60. Kalian dengarkan saja ya. Itu ada kata dan maknanya. Kita disuruh mencari maknanya. Ini sudah Bu Afia kerjakan ya. 1. Basah. Maknanya adalah mengandung air. 2. Lebat. Maknanya adalah deras dan banyak. 3. Berhenti artinya tidak bergerak. 4. Kepalang artinya tanggung, tidak cukup, kurang. 5. Tergenang artinya terhenti mengalir. Sudah paham ya? Itu tadi kata dan maknanya. Sekarang yang bawahnya, nah itu ada makna, kemudian kita disuruh bagaimana merangkai kata-kata yang teracak. Tadi yang pertama, deras dan banyak, berarti kalau diacak katanya itu jadi lebat. Tanggung tidak cukup, kurang, jika diacak menjadi kepalang. Nah, kemudian terhenti mengalir, ketika sudah disatukan menjadi tergenang. Mengandung air berarti basah.
Tidak bergerak berarti terhenti. Sudah paham ya? Nanti bisa di stop video Bu Afia biar anak-anak lebih paham memahami apa yang harus diisi. Selanjutnya kita akan belajar matematika tentang mengukur panjang benda. Nah, anak-anak bisa dibuka halaman 62. Anak-anak masih ingat kemarin kita sudah mempelajari jenis alat ukur apa saja ya? Yang pertama penggaris, kedua meteran, ketiga jangka, sorong. Nah, sudah tahu ya bentuknya seperti apa? Kemarin sudah Bu Afia tampilkan. Kalau satuan dari penggaris itu sentimeter disingkat cm, satuan dari meteran itu meter disingkat m. Ya, sekarang kita akan belajar halaman 62. Di situ ada Beni dan kakaknya. Sedang berdialog. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Lihat panjang jendela di rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Sudah Bu Afia bahas ya tadi. Nah, untuk tugas matematika hari ini adalah kerjakan halaman 62 sampai 63. Kerjakan di buku tulis dengan format seperti ini ya. Jadi nanti di pause videonya, formatnya seperti ini. Figura. Nama alat ukurnya apa? Jarak kipas angin dan pintu. Kira-kira menggunakan alat ukur apa? 3. Kipas angin, tinggi kipas angin. Menggunakan alat ukur apa? Tinggi sapu. Menggunakan alat ukur apa? Pintu. Menggunakan alat ukur apa? Dan yang terakhir, jarak foto ke jendela menggunakan alat ukur apa? Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya, pakai penggaris atau pakai meteran ya. Nah, anak-anak nanti bisa berdiskusi dengan Bunda, minta ajar Bunda ya. Anak-anak ternyata tugasnya sampai halaman 64 ya, berarti nanti ditambahi 7 tempat tisu dan 8 pagar. Nah, nanti bisa dikerjakan. Jadi soalnya 1 sampai 8 ya, bukan 1 sampai 6. Bu Afia kurang menambah tabelnya di situ. Oke, baiklah anak-anak. Jadi tugas kalian hari ini hanya 1, yaitu matematika mengukur panjang benda halaman 62 sampai 64. Menggunakan alat ukur apa? Kalian pilih penggaris atau meteran. Nah, sekian yang dapat Bu Afia sampaikan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Afia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.